Halo, selamat datang kembali. Oke, kita lanjut dari part sebelumnya ya. Langsung aja, kita kemarin udah bikin sampai sini. Seperti ini ya. Kita mau ngefix bug yang ini kan. Jalan sama kita mau nambahin score sama Xcore di Google Dino. Nah, gimana caranya? Mari kita mulai sekarang. Oh, satu lagi, ini juga soal scaling di gamenya gitu. Kalau kita membesarkan dia seperti ini ya, agak buram gambarnya. Kita bisa ubah kalau kita nggak suka dengan cara scalingnya. Pertama, untuk ngefix dia tetap lari meskipun udah nabrak, gampang sih sebenarnya. Cuma yang ini animasi hurt ini kita pindahin aja ke sini. Terus yang kedua, untuk masalah scaling kita bisa ganti di game propertinya. Nih, kita scroll. Di sini ada scale mode. Kita ganti ke nearest good per pixel perfect karena tadi kan kecil gitu kan. Kita perbesar gitu. Terus yang kedua, yang ini kita no change. Kita apply. Kemudian kita coba lagi. Nah, hasilnya seperti ini, gambarnya lebih jelas kan. Kemudian kalau nabrak, ya dia sudah seperti ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke buat text score sama Xscore dan game over gitu ya kalau kena nabrak. Gimana caranya? Pertama, kita tambahin objek yang namanya text. Ada text, ada bb text. Kita pakai yang text aja karena kita nggak kayak mau format teksnya gitu, yang simple gitu. Kita kasih namanya itu score. Terus ini kita buat score 2 0 karena masih 0 ya. Ini kita apply aja, langsung score ke sini. Oh, warnanya kita ganti dulu warna putih. Apply. Nah, muncul. Satu lagi buat high score-nya. Kita klik kanan, duplikat aja. Kita ganti ke high score. Taruh di sini ya. Sini. Apply. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, gimana supaya dia nambah kan? Namanya kita mau setiap detik dia nambah 1 gitu. Pertama, kita kenalan dulu yang namanya variabel ya. Kemarin sebenarnya kita udah pernah pakai variabel di dev ini untuk dia variabel hidup dan loncat. Loncat mungkin kita hapus saja. Jadi variabel ini fungsinya untuk menyimpan data gitu. Datanya bisa berupa teks, bisa angka, atau bisa benar dan tidak gitu. Macam-macamnya mungkin bisa lihat diklik di sini. Ini ada angka, ada boolean. Satu lagi namanya itu string gitu. Nih string. Nah, untuk defaultnya dia string, ini dia 1 gitu. Nah, untuk ini score kita bisa nambahin yang namanya variable score di scene property gitu. Ini edit scene variable. Kita add variable score. Score itu 0. Dan tipenya dia adalah angka gitu. Kita apply. Kemudian untuk Xscore kita nggak nambahin di sini scene property, tapi kita nambahnya di global. Nih, global variable. Kenapa? Karena kalau global variable itu meskipun kita nge-restart game ya, dia tetap tersimpan gitu.
Sedangkan untuk di scene variable, dia setiap kali kita ngulang scene-nya, dia bakal ngulang lagi ke angka 0 ini gitu. Kita coba aja ya. Pertama kita buat supaya skornya tetap terus nambah 1 gitu. Nah, kita kenalan lagi sama yang namanya timer. Di sini timer kalau dia ups. Nih. Kita nambah dulu 1 lagi. Di taruh paling atas, di mana itu ada yang namanya kondisi ketika scene-nya baru mulai gitu. At the beginning of scene. Oke. Kita jalankan timernya gitu. Ini timer start a scene timer. Oke, ini kita namakan timernya score. Jadi timer ini otomatis jalan gitu, sama seperti timer di jam ya. Kemudian di sini tadi ini untuk scoring kita set ketika timernya misalnya value of scene timer 1 detik atau mungkin 0,5 detik timer score tadi ya. Jadi ketika si timer sampai setengah detik, kita buat variabel skornya nambah gitu. Ini ada banyak variabel ya, variabel scene. Scene variabel value of scene variable ini. Ini ada skor, kita plus 1. Oke, dari plus 1 kemudian si timernya kita reset lagi jadi 0 gitu. Timer. Ini ada start or reset timer lagi. Kita skornya kenapa? Ya kenapa gitu? Karena kalau nggak di reset, ya dia bakal nambah terus. Nggak nunggu setengah detik lagi gitu. Kemudian kondisi yang kedua, kita tambahin lagi di bawahnya ya. Di dalam sini kita cek X score-nya gitu. Global value of global variable. Score misalnya dia lebih kecil dari si variabel score. Nah, kita buat si global variable tadi sama dengan si skornya si scene tadi, sama dengan scene variable score. Nah, jadi kan high score kan pas ada skor tertinggi gitu ya, ada skor tertinggi yang kita capai gitu. Jadi ya, harusnya sih yang lebih besar gitu. Jadi kalau high score-nya misalnya high score ke 1, tapi skor yang sekarang udah 2, berarti kan dia harus update ke 2 gitu. Nah, yang ketiga yang harus kita lakukan itu kita tambahin yang di sini add kondisi sini ya. Si teks tadi. X score kita modify. Nah, tambah variabel string score. Nah, ini untuk menampilkan skor tadi ke teks kita gitu. Oke, ini kita ganti score change give the text global variable ke high score. Oke, udah. Kita cek lagi beberapa coba ya. Tadi udah diganti belum? Oh belum, kita convert number. Oke, kita apply, kita coba.
Nah, dia jalan kan. Oh, tapi ekskornya belum jalan ya. Oke, kita coba lihat apa yang salah ya. Di ekskornya kenapa nggak jalan. Oh, ini kita salah nulis ya. Jadi kita harus benar-benar sama besar kecilnya gitu. Tadi aku harusnya kan S-nya besar, tapi ini S-nya kecil gitu. Nah, coba ya. Nah, dia jalan sekarang kan. Mati, kita ulangin. Step 5. Jalan. Nah. Oke, sip. Nah, sekarang tinggal nambahin game over gitu ya, game over screen. Untuk game over kita buat kenalan namanya layar ya. Di bawah sini ada layar. Kalau misalnya belum kelihatan, bisa dibuka. Misalnya di nih, open the layer editor. Misalnya nggak kelihatan ya. Ini kelihatan, kita tambahin layar untuk pause menu gitu ya. Layar pause layar. Oke. Untuk pause layar ini kita nambahin objek baru, sprite. Di sini big hitam itu aja ya, hitam. Animasinya itu kita pakai P-scale aja. Ini terus langsung di ini aja, kita save. Kita begini udah apply. Terus ini kita drag. Terus kita pindahkan ke layer. Nah, kita drag and drop ke sini ya. Kemudian yang kedua kita tambahin. Kita sekarang nyoba BB text ya. Nah, ini game over text. Ya, kita center. Nah, untuk BB text ini kita bisa ngeformat gitu. Nah, tadi karena layarnya masih di base, kita pause. Oke. Nah, seperti ini. Kita pindahkan ke pause layer sudah benar. Nah, kita bisa kayak gini kan. Jadi misalnya ini kita delete dulu. Nah, game over. Kemudian kita tulis high score 2. Kira-kira seperti ini ya. Nah, kenapa pakai layar? Karena biar gampang aja gitu. Nah, kita bisa matiin dulu. Nah, jadi gimana caranya? Kita dari level, misalkan dia sudah mati, kita tambahin di sini. Oh, di sini aja langsung ya. Layer. Nah, ini ada sound the layer. Pause layer. Oke. Di sini kita show layer. Pause layer gitu. Nah, kita coba dulu. Iya, seperti itu kira-kira. Dan tadi belum kita ini ya. Kita copy dulu teksnya ini, kita copy, cancel. Di sini kita si game over text-nya kita ganti. Jangan lupa ada di tengah-tengah tanda kutip. Nah, seperti ini, score ditambah global variabel ini high S yang besar core. Oke. Seperti ini. Oke. Langsung jalan.
Iya, skor 4 selesai. Mantap. Saya. Nah, kemudian supaya lebih bagus ya. Supaya lebih bagus kita buat si hitam ini opacity-nya kita kurangin. Misalnya menjadi 10 aja. 100 mungkin. Oke. Iya. Mantap. Pasti lebih bagus dari yang sebelumnya kan? Oke, tutorial kali ini sampai sini ya. Besok kita bakal buat yang namanya tombol nge-pause dan tombol play. Ya, lebih mantap lagi. Dan mungkin high score-nya kalau kita relaunch ngejalanin game ini nggak balik ke 0, ini kan 13 ya. Bisa kita keluar, kita play lagi, ya 0 lagi gitu. Nah, sekalian itu paling ya. Oke, terima kasih semuanya. Have a nice day.